Renungan Harian Katolik Minggu 4 Mei 2025. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes bab 21 ayat 15-17. Saudara-saudara, pemilihan Petrus sebagai gembala diawali oleh Yesus dengan pertanyaan tentang kasih. Yesus meminta suatu jawaban tegas mengenai apakah Petrus mengasihi Yesus. Pengulangan sampai 3 kali menandaskan betapa pentingnya hal itu. Penggembalaan menjadi mungkin kalau Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dari kasih yang mendalam mengalirlah tanggung jawab untuk menggembalakan kawanan yang telah diberikan oleh Yesus. Sebelum mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku" kepada Petrus, Yesus mengajukan pertanyaan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Hal ini diulangi Yesus sampai 3 kali, seolah Yesus menuntut suatu ketegasan dari Petrus bahwa dia sungguh mengasihi Yesus. Yesus hanya ingin menitipkan domba-dombanya kepada orang-orang yang mengasihi Yesus. Dengan mengasihi Yesus, maka para gembala akan menjalankan tugas penggembalaannya dengan semangat Yesus sendiri. Menjadi gembala berarti mendapat tugas pelayanan yang menuntut pengorbanan. Dan kekuatan untuk berkorban hanya ada dalam Yesus. Kasih menjadi ukuran. Karena itu, Yesus bukan pertama-tama mengutus Petrus untuk menggembalakan domba, tetapi membalas kasih Yesus kepadanya. Sebagaimana jawabannya kepada Yesus, "Engkau tahu Tuhan, betapa aku mengasihi engkau." Dengan hati penuh cinta, Petrus menggembalakan domba-dombanya. Ia bukan orang terpelajar seperti Paulus. Ia hanya seorang nelayan biasa. Ia bukan orator hebat. Ia bukan ahli manajemen dan tata kelola organisasi, tetapi ia mampu menjadi rasul yang berkobar-kobar dalam mewartakan Kristus. Kita semua dipanggil melayani seperti Petrus. Ukuran utamanya adalah kasih, bukan kemampuan dan keahlian, apalagi kualifikasi ijazah dan gelar akademis. Marilah melayani Tuhan dengan tulus dan penuh kasih. Melalui Petrus yang dipilih menjadi gembala pada hari ini, kita diingatkan mengenai tugas kegembalaan kita masing-masing. Kita adalah gembala bagi diri kita, keluarga kita, dan sesama kita. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, entah apa wujud dan bentuk tugas yang kita terima atau miliki, kita harus mempunyai dasar yang kokoh dalam kasih Yesus. Melalui kasih itu, kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Karena dengan kasih kepada Yesus, maka para gembala pun menjalankan tugas penggembalaannya dengan semangat Yesus sendiri, Sang Gembala yang baik. Menjadi gembala adalah tugas pelayanan yang menuntut pengorbanan. Maka bukan tempatnya kalau orang ingin mengejar kedudukan, pangkat atau kehormatan dengan menjadi seorang gembala atau pemimpin umat. Untuk menanggapi panggilan kita sebagai anak-anak Allah,
kita perlu memohon rahmat supaya memiliki ketulusan hati seperti Petrus dalam mengerjakan segala hal yang dipercayakan Yesus pada kita. Kita sadar akan kerapuhan dan kelemahan kita, namun Yesus yang telah memanggil akan menguatkan kita pula. Cinta Allah lah yang menopang seluruh aspek kehidupan kita. Kasih kepada Allah tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata, tetapi harus terwujud dalam perbuatan nyata, yaitu pelayanan penuh kasih. Pelayanan penuh kasih adalah pelayanan yang terwujud dalam kerendahan hati, kerelaan berkorban, dan menderita sengsara demi kebaikan yang lebih besar. Tuhan Yesus, nyalakanlah senantiasa di dalam diri kami cinta akan Engkau dan tugas perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.